Shalom, apa kabar keluarga City of Love Church? Kembali lagi dalam Selsi News yang akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Woman of Love untuk minggu ini ditiadakan sampai informasi lebih lanjut. KOF akan diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi gembala KOF masing-masing. Shalom Jemaat City of Love Church, perkenalkan kami dari Youth City of Love. Kami bersama-sama ingin memberikan kontribusi kami untuk dapat membantu orang-orang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di sini kami mau menawarkan produk-produk kami yaitu care packages yang nanti hasil penjualannya akan kami donasikan untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami through DM at giftedlove.id atau hubungi WhatsApp kami. Looking forward for your support. Stay safe and healthy. Emmanuel! Di dalam care packages kami terdapat hand sanitizer, tie-dye mask, tie-dye t-shirt, tie-dye tote bag atau drawstring bag, stickers, cookies, strawberry turnover, dan tie-dye headband. Bapak dan Ibu juga dapat membantu Gifted Love dengan membeli bunga dari Lynn's Theory atau makanan dari The Moat Merits yang nanti 20% dari penjualannya akan disumbangkan melalui Gifted Love. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu menabur untuk pelayanan misi CLC melawan COVID-19, dapat mentransfer ke rekening gereja berikut ini dengan menambahkan angka 19 pada bagian akhir nominal. Ibadah Love Kids Church akan dilakukan secara online melalui link yang akan dibagikan kepada para orang tua. Ibadah raya minggu depan, tanggal 14 Juni 2020, akan dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di channel YouTube City of Love Church pada pukul 8 pagi. Demikian Selsi News minggu ini. Jaga kesehatan, sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you.
satu-satunya yang kami tinggikan Tuhan. We're gonna praise you forever Lord. Hallelujah. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, I praise you now. Oh, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru
Kau tidak pernah meninggalkan kami, Yesus. Karena itu kami mau pegang janji-Mu, Tuhan. Kami mau hidupi firman-Mu, Yesus. Kami mau menantikan janji-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku.
Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini kami boleh kembali bersekutu dalam doa pujian penyembahan, bahkan dalam ibadah online ini Tuhan. Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang telah memenuhi setiap kami. Roh Kudus, biarlah terus Kau menuntun kami dalam berpikir, Roh Kudus menuntun kami dalam melihat, Roh Kudus menuntun kami dalam mendengar, Roh Kudus menuntun kami dalam berbicara, bahkan juga Roh Kudus menuntun kami dalam berperasaan dan berperilaku. Terima kasih Bapa, penuhi kami terus dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengambil alih kehidupan kami, menuntun kami langkah demi langkah. Kami percaya di dalam dimensi yang baru, Tuhan, Kau akan terus menuntun kami, Kau akan terus memberkati kami, bahkan double portion berkat kami akan terima. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang sempurna kami akan terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus bawa Tuhan kota kami Jakarta dan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah terus Tuhan Kau yang beracara Tuhan. Kau sanggup menghapuskan, menghilangkan Tuhan virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, Kau lindungi anak-anak-Mu. Biar gereja Tuhan Kau pagari, Kau lindungi Tuhan. Sehingga Tuhan ada pagar penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat para pemimpin, baik Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kepala Daerah, Pak Gubernur, Tuhan juga semua kepala daerah yang ada di Indonesia. Berikan Tuhan tuntunan-Mu, biar apa yang jadi keputusan mereka datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Luther Dias. Kami percaya ada pesan-Mu Tuhan, secara khusus buat kami semua. Berbicara pada setiap kami Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi urapi hamba-Mu Pak Luther Dias, sertai istri, anak-anaknya, gerejanya di Makassar juga terus Kau menyertai dan memagari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Mari yang siap katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Puji Tuhan kita ada dalam keadaan baik, dan saya berharap bahwa seluruh jemaat City of Love juga dalam keadaan baik. Terima kasih untuk Pak Tim dan seluruh penatua yang mengizinkan saya untuk menyampaikan firman di hari ini. Dan dalam situasi seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang kita tidak mengerti, tapi yang saya tahu bahwa janjinya, firman-Nya tidak pernah gagal, atau firman-Nya tidak bisa dikalahkan oleh situasi keadaan apapun. Masa-masa ini adalah masa-masa persiapan yang Tuhan berikan kepada orang percaya, orang benar, untuk mereka mengejar ketertinggalan mereka selama ini. Selama ini kita sibuk dengan kerja, kita sibuk ngurus bisnis, kita sibuk ngurus cari uang, kita sibuk bahkan pelayanan, dan kita nggak punya waktu-waktu spesial atau quality time dengan Tuhan. Ketika wabah COVID-19 atau virus corona ini merebak di seluruh dunia sedang kerja dari rumah, pelayanan dari rumah, sekolah dan kuliah dari rumah. Kira-kira maksud Tuhan apa? Yang saya dapat dari Tuhan adalah, Tuhan berkata ini adalah masa persiapan.
Matius pasal 24 maksud saya. Ketika gadis bodoh, gadis bijaksana, mereka menunggu kedatangan daripada sang raja, perumpamaan tentang kerajaan sorga. Sama-sama punya pelitanya nyala, sama-sama punya minyak. Tapi mereka yang 5 gadis bijaksana punya persiapan minyak, dan gadis yang bodoh tidak punya persiapan minyak. Yang membedakan antara gadis bijaksana dan gadis yang bodoh itu adalah di persiapan mereka. Persiapan yang baik membuat seberapa kita sanggup. Dan Tuhan katakan kepada saya bahwa masa-masa ini adalah masa-masa persiapan bagi gereja Tuhan untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, untuk mengisi minyak. Minyak bicara tentang kehidupan doa. Selama ini doa kita biasa saja, doa kita main-main. Lalu gadis yang bijaksana berkata, kamu harus pergi membeli minyak, karena yang untuk kami saja nggak cukup, apalagi untuk berikan kepada kamu, nggak cukup juga untuk kami. Pergi membeli. Kata membeli adalah nilai, harga yang perlu kita keluarkan. Selama ini orang itu melayani Tuhan, ikut Tuhan, dia nggak bangun sebuah nilai, nggak bayar sungguh-sungguh nilainya. Contoh, dia doa nggak sungguh-sungguh, dia melayani nggak sungguh-sungguh, baca Alkitab nggak sungguh-sungguh, dia doa nggak sungguh-sungguh, pelayanan nggak sungguh-sungguh, bekerja nggak semuanya dia lakukan, yang penting asal jadi. Tapi masa-masa ini adalah masa-masa di mana Tuhan suruh kita persiapkan sungguh-sungguh supaya keadaan kita tidak seperti 5 gadis bodoh. Gadis bicara tentang gereja, ada gereja yang bijak, ada gereja yang bodoh. Gereja yang bodoh adalah gereja tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, tidak mau bayar nilai lebih, tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, saya juga percaya satu hal, bahwa janji Tuhan bagi kita adalah ya dan amin. Janji Tuhan bagi kita adalah janji yang pasti akan terjadi ketika kita mempercayai dan menghidupinya. Dalam Kejadian pasal 12, ketika Tuhan memanggil Abram, belum nama Abraham, Abram artinya Bapa yang mulia, untuk keluar dari Ur Kasdim, pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abram. Dan ketika Tuhan menyuruh Abram keluar, Tuhan gak beritahukan pergi kemana. Bapak Ibu bayangkan begini, kalau seseorang, Bapak Ibu menyuruh pegawai Bapak Ibu pergi, dia akan tanya, pergi kemana bos? Pergi kemana pak? Pergi kemana bu? Dia perlu tahu dulu arahnya, baru dia melakukan akan instruksi daripada kita. Tapi ketika Abram keluar dari Ur Kasdim, Tuhan hanya berkata begini, kamu keluar dari rumah bapamu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nanti ketika Abram langkah di tengah jalan, baru Tuhan akan beritahukan ke negeri itu adalah Kanaan. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, Abram dengan taat keluar dari rumah bapaknya, tempat yang sangat nyaman, dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Abram begitu percaya kepada Tuhan, tidak ada curiga dengan Tuhan sama sekali. Abram begitu yakin bahwa Tuhan tidak mungkin menghancurkan dia, Tuhan tidak mungkin akan menjerumuskan dia ke tempat yang akan nanti membuat dia semakin sengsara. Tapi Abram percaya bahwa keadaannya akan lebih baik daripada keadaan ketika dia ada di rumah bapaknya. Bahkan dia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa ketika kita tahu firman Tuhan itu. Dan Abram keluar, saudara, dari rumah bapaknya. Dia membawa istrinya, membawa papa dan mama, juga membawa Lot. Lalu Kejadian pasal 15, kalau Bapak Ibu baca, saya baca kepada Bapak Ibu. Saya baca Kejadian pasal 15 kepada Bapak Ibu. Kemudian ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kejadian 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai
kebenaran. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran, merupakan kata pertama kebenaran dengan iman ditulis pertama dalam Alkitab pada Kejadian 15 ayat yang ke-6 ini. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, Abraham ketika dia keluar, dia sudah sangat diberkati oleh Tuhan, tapi dia nggak punya anak. Umurnya sudah 75 tahun dan Sarai 65 tahun. Mereka berbeda 10 tahun. Sarai artinya bertengkar, Abraham artinya bapa yang mulia. Dan dalam sebuah penglihatan, Abraham berkata begini, bahwa hambaku Eliezer yang akan memiliki seluruh kekayaanku menjadi ahli warisku. Tapi Tuhan berkata, anak kandungmu sendiri. Kemudian Tuhan membawa Abraham keluar dan menghitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka demikianlah nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan firman Allah berkata pada ayat yang ke-6, maka percayalah Abraham akan hal itu. Maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Iman dan kebenaran pertama kali disebutkan pada ayat ini. Saya beritahukan kepada saudara bahwa jangan pernah meragukan janji Tuhan. Itu tema khotbah saya di hari ini. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Janji Tuhan dapat dipercaya. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan sangat terbukti. Sepertinya kalau kita lihat dengan mata, masa sih Pak Pendeta? Masa sih dengan keadaan ini, situasi tidak mendukung, keadaan tidak mendukung, segala hal rasanya semuanya sepertinya tertutup sama sekali. Kami semua harus kerja di rumah. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Ketika engkau lihat secara horizontal, maka sepertinya Anda melihat jalan buntu. Ketika Anda lihat ke bawah, sepertinya tidak ada jalan. Tapi kalau Bapak Ibu angkat ke atas dan melihat ke atas, bukan ke plafon, tapi melihat ke langit, tiap hari langit masih berubah dan Tuhan ada di sana. Kalau langit masih berubah dan Tuhan ada di sana, maka janjinya ya dan amin. Keadaan ini adalah sebuah perjalanan di mana kita sedang menuju kepada seluruh janji-janjinya. Dan janjinya bagi saudara adalah janji pemulihan. Janjinya bagi kita adalah janji terobosan. Janjinya bagi kita adalah janji pemulihan. Bahwa hari ini ketika kita merasakan mengalami tertunda, bukan berarti Tuhan tidak menjawab kita. Tertunda, supaya satu kali perjalanan 2 mujizat terjadi sekaligus. Dan Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang hebat dalam kehidupan saudara dan saya. Juga dalam kehidupan Abraham, Tuhan sedang melakukan ini. Dan kita lihat ada beberapa hal. Apa janji Tuhan? Kalau janjinya, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Kalau janjinya ya dan amin, janjinya dapat dipercaya. Maka hal yang pertama yang Tuhan janjikan kepada Abraham adalah Tuhan berjanji untuk menjadi perisai dan perlindungan bagi Abraham. Perlindungan pada waktu kesesakan dari musuh. Musuh apa saudara? Mazmur 9 ayat yang ke-9 saya baca kepada saudara. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Hari ini kalau kita ada di dalam kesesakan, ada dalam masalah, dalam pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan dalam bisnis, maka tempat yang paling aman bagi kita adalah pribadi Tuhan. Alkitab berkata dia adalah gunung batu, kota tempat perlindungan kita. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapatkan pertolongan. Perlindungan terhadap angin ribut. Bukan cuma perlindungan pada waktu kesesakan, perlindungan pada waktu angin ribut. Angin ribut juga bicara tentang problem, bicara tentang masalah. Yesaya pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu panas terik, tempat perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa jangan pernah ragu atau meragukan janji Tuhan, karena dia akan menjadi tempat perlindungan dalam kesesakan. Perlindungan terhadap angin ribut, perlindungan pada waktu panas terik dan hujan. Hari-hari ini, saudara dengar baik, bahwa semua orang sedang ada dalam masa ketakutan dan tanda tanya besar. Apa yang akan terjadi di depan?
Kita bukan cuma masuk pada keadaan yang namanya new normal, tapi kita sedang masuk dalam sebuah keadaan namanya new era atau zaman baru. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Kalau kita belajar daripada Kejadian pasal yang ke-6, ketika Tuhan berkata kepada Nuh, "Maka aku akan membinasakan seluruh makhluk yang ada di bumi, manusia, hewan yang ada di daratan, bahkan yang ada di udara, dan aku hanya meninggalkan engkau dengan keluargamu." Maka air bah datang menutupi seluruh bumi. Ketika suatu bencana datang melanda seluruh bumi, dan setelah bencana itu selesai, maka Nuh dan keluarga masuk di dalam sebuah keadaan yang namanya zaman baru. COVID-19 atau virus corona melanda seluruh dunia. Dan setelah selesai ini, ketika pemerintah menentukan new normal, maka saya beritahukan kita sedang masuk di zaman yang baru. Jadi Bapak Ibu, kita sedang ada di akhir dari akhir zaman. Keadaan tidak akan pernah jadi baik. Tapi bagi orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan janji akan ada perlindungan bagi kita dan anak-anak kita. Bagi kita dan semua yang ada pada kita akan ada perlindungan. Perlindungan terhadap panas terik, perlindungan terhadap angin ribut, perlindungan terhadap hujan. Pada Tuhan ada perlindungan dan sangat terbukti Dia sanggup menolong kita. Perlindungan terhadap apa? Dari penyakit sampar. Mazmur 91 ayat 1-7. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, "Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang dapat ku percayai. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu." Katakan amin, itu tidak akan menimpa saya. Kenapa? Akan ada perlindungan Tuhan terhadap kita daripada penyakit sampar. Tuhan datang kepada Abram pada Kejadian pasal yang ke-15 dan Tuhan katakan, "Akulah perisaimu, akulah perlindungan bagimu." Dan ketika itu Abram sangat percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran dalam kehidupan Abram. Dan Tuhan janji begini, bahwa anak kandungmu yang akan memiliki, mewariskan semuanya ketika kita berlindung pada Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu perhatikan Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat, Alkitab mengatakan begini, "Maka Abram mendengarkan perkataan Sarai." Tadinya tuh Abram dengarkan perkataan Tuhan dan Abram percaya, bahkan itu diperhitungkan jadi kebenaran. Tapi Kejadian pasal 16, Abram mendengarkan perkataan Sarai. Karena Sarai berkata begini, "Kamu lihat aku sudah umur 65 tahun dan aku sudah mati haid dan kamu udah mati pucuk." Mati pucuk adalah impoten. Kamu udah impoten, tidak mungkin punya anak. Tapi lihat, ada hambaku yang bernama Hagar, hampiri dia. Siapa tahu dia akan melahirkan seorang anak bagiku. Dan firman Allah berkata begini, Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara perhatikan baik-baik. Satu sisi Abram percaya kepada perkataan Tuhan. Di sisi yang lain ketika Abram lihat situasinya, lihat keadaannya, apa yang dia lihat dengan mata, dia dengar dengan telinga, apa yang dia baca, itu membuat sehingga kepercayaannya kepada Tuhan itu bisa runtuh, bisa beralih kepercayaannya dan mendengarkan perkataan orang lain. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Tuhan suruh kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang menasihati kita dan membuat sehingga kita beralih kepada firman Tuhan, jangan kita dengar. Tapi kalau itu membangun iman, dengarkan perkataan itu. Tapi kalau itu membuat kita beralih daripada janji-janji Tuhan, jangan. Karena dengan saudara dan saya berlindung kepada Tuhan, maka Bapak Ibu aman. Tapi Abram, dia mendengarkan perkataan Sarai, kemudian menghampiri Hagar. Dan firman Allah berkata, maka lahirlah Ismail. Ismail artinya didengarkan oleh Tuhan. Kejadian 16 ayat 6-12 berkata, lakunya seperti keledai liar. Di mana dia berada, maka dia akan menentang semua saudaranya. Hari ini kita hidup bersama-sama dengan keturunan daripada Ismail. Bukan salah mereka, tapi salah Abram yang tidak percaya kepada janji Tuhan. Satu kali Abram tidak taat,
Konsekuensinya sampai hari ini ditanggung, sampai hari ini, akibatnya sampai hari ini. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ketika Tuhan bicara sesuatu kepada kita, belajar percaya dengan sungguh-sungguh. Saya sudah di Jakarta, sudah masuk di bulan yang ketiga. Saya masih nyangkut di Jakarta. Bulan Maret kemarin, tanggal 15, saya pelayanan harus ke Solo 1 minggu. Tapi tanggal 15, saya terbang dari Makassar ke Jakarta. Dan ketika saya tiba di bandara di Juanda, di Soekarno-Hatta, saya di WhatsApp sama teman-teman di Solo, Pak, Solo tidak bisa lagi masuk karena sudah lockdown. Sehingga akhirnya saya tertahan, untung ada istri saya di Jakarta, sehingga saya berkumpul dengan anak-anak saya di tempat ini. Ya, kami tinggal di apartemen, dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Ketika saya ada di Jakarta, kemudian saya ambil doa puasa Daniel. Saya kasih tahu kepada pekerja dan jemaat untuk kita doa puasa Daniel. Hari ke-7 saya ingat ketika doa puasa Daniel, saya dikasih sebuah penglihatan oleh Tuhan. Dan penglihatan itu saya lihat ada 2 gelombang yang besar. Gelombang pertama itu tidak terlalu besar, jadi sedang gelombangnya. Dan Tuhan berkata begini, itu yang sedang terjadi hari-hari ini, virus corona. Dan gelombang yang kedua saya lihat besar sekali, gelombang itu datang. Dan sebelum gelombang kedua datang, saya lihat gelombang pertama itu surut. Dan ketika gelombang pertama itu surut, dan surutnya sangat jauh, saya dengar Tuhan berkata kepada saya, 6.000 hasta. 6.000 hasta, 1.000 hasta itu 500 meter. Dan kalau 6.000 hasta berarti 3 kilo. Saya coba search di Google, adakah tsunami yang pernah terjadi selama bumi ada ini? Pernah surut airnya sampai 3 kilo? Rasanya saya tidak temukan sama sekali. Dan ini surutnya 3 kilo. Dan Tuhan berkata begini, masa di mana surut, masa di mana COVID-19 ini mulai surut, mulai cooling down, ini adalah masa persiapan. Tuhan kasih tahu ke saya. Dan 2020 adalah masa persiapan. Dan saya lihat ketika gelombang itu datang, gelombangnya sangat besar. Saya lihat keadaan yang terjadi, Tuhan menunjukkan kepada saya kegoncangan secara ekonomi, kegoncangan dalam kesehatan. Saya lihat manusia itu kena borok, saudara, sehingga pembuluh-pembuluh darahnya itu pecah. Saya lihat Tuhan tunjukkan kepada saya para pemimpin negara, mereka bingung karena tidak menemukan virus. Terjadi kegoncangan ekonomi, terjadi peperangan. Gelombang ini begitu besar. Dan Tuhan berkata begini, ketika gelombang ini datang, orang-orang yang selama ini mempersiapkan diri di masa-masa persiapan ini, mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Seperti Israel ada di Goshen, seperti 5 gadis bijaksana yang punya persiapan minyak. Mereka akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba itu. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa ini adalah masa-masa di mana kita harus mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, bergantung kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hari ini percaya, besok ragu. Jangan seperti Abraham. Sehingga akibat daripada satu kali ketidaktaatannya membawa dampaknya sampai hari ini. Saya berdoa hari ini, sehingga gereja Tuhan mempercayai firman Allah. Itu adalah tempat perlindungan kita dari segala mara bahaya. Itu adalah tempat di mana kita bersandar dan kita aman. Itulah tempat di mana kita bergantung dan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Percaya kepada firman Allah dan jangan kepada perkataan manusia. Karena perkataan manusia bisa membuat kita melenceng dari firman Allah. Abraham melihat situasinya dan melihat kondisinya. Dan Abraham, dia mengikuti perkataan Sarai. Dan akibatnya dampak sampai hari ini. Kejadian 16 berakhir dengan ayat yang ke-16. Umur Abraham berumur 86 tahun. Kalau yang pertama tadi adalah Abraham percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan yakin bahwa dia percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan dan Tuhan adalah kekuatan baginya, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Yang kedua, Abraham mempercayai perkataan orang lain lebih daripada memegang perkataan Tuhan. Dan akibatnya, akibat ketidaktaatan Abraham, dampaknya sampai hari ini. Nah, saudara, yang ketiga adalah saudara dan saya harus belajar mempercayai perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena janji Tuhan kita dapat ketika kita bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin.
Janji Tuhan kita akan temukan ketika kita bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kejadian 16 sekali lagi saya katakan berakhir dengan ayat ke-16, umur Abraham 86 tahun. Tapi tiba-tiba Kejadian 17 ayat yang pertama, umur Abraham sudah 99 tahun. Saya baca Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 kepada Bapak Ibu. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Lalu tiba-tiba lompat Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." 86 tiba-tiba lompat 99. Umur Abraham 86 tiba-tiba lompat 99 tahun. Di manakah umur 87, 88, 89, 90? 99 kurang 86, 13 tahun. Tuhan tidak bicara kepada Abraham. Alasannya karena selama 13 tahun itu Abraham hidup dengan bercela di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bicara lagi Kejadian 17 ayat yang pertama, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kemudian Tuhan menggantikan nama Abraham menjadi Abraham. Namamu bukan lagi Abraham, tapi Abraham. Kepada istrinya, namamu bukan lagi Sarai, tetapi Sarah, ibu raja-raja. Saudara perhatikan baik-baik begini, bahwa ketika saudara dan saya kita tidak taat di hadapan Tuhan, maka ada hari-hari kita yang hilang di hadapan Tuhan. Hari-hari Abraham hilang di hadapan Tuhan 13 tahun. Hari-harinya hilang di hadapan Tuhan. Akibat daripada ketidaktaatan satu kali Abraham di hadapan Tuhan. Problemnya begini, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak pernah tahu kita dikasih berapa kali kesempatan oleh Tuhan. Abraham dapat kesempatan kedua, tapi cucunya Esau dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 kalau tidak salah, mencari dengan mencucurkan air mata, tidak diberikan kesempatan sekali lagi. Jadi Esau tidak diberikan kesempatan kedua. Problemnya saudara dan saya tidak pernah tahu kita dikasih berapa kali kesempatan oleh Tuhan. Karena itu pergunakan setiap kesempatan yang ada. Anggap saja hari ini adalah kesempatan terakhir. Hiduplah seperti hari ini adalah hari terakhir saudara. Hiduplah sedemikian rupa, sungguh-sungguh percaya terhadap janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu tidak pernah berdusta. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu dalam keadaan apa saja. Bapak Ibu ingat ketika orang Israel mereka ada di padang gurun, mereka mati bukan karena kelaparan. Mereka mati bukan karena kehausan, tapi mereka mati karena mereka tidak mau berubah sesuai dengan firman Allah. Justru di padang gurun mereka melihat mujizat paling besar. Abraham hari-harinya hilang di hadapan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu harus perhatikan bagaimana kita hidup. Hiduplah dengan percaya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Mempercayai janjinya, karena janjinya, ya dan amin sangat terbukti. Perlindungan bagi saudara dan saya. Janjinya adalah kekuatan bagi saya. Jangan pernah berubah sekalipun keadaan berubah. Jangan pernah berubah sekalipun belum melihat jawaban. Jangan pernah berubah sekalipun kita belum melihat pertolongan. Jangan pernah berubah terhadap janji Tuhan sekalipun kita belum diangkat oleh Tuhan. Jangan pernah berubah sekalipun segala sesuatu masih tertunda dalam hidup kita. Jangan pernah berubah, selalu percaya kepada Tuhan, supaya hari-hari kita di hadapan Tuhan tetap dihitung. Kita baca ayat yang paling terakhir, yaitu Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang dengar dan melakukan firman Allah. Bukan pikiran yang bijaksana, tapi hati yang bijaksana. Tuhan sedang cari hati yang bijaksana. Hati yang mempercayai firman Tuhan. Sesuai dengan Matius pasal 7, 24-27. Dengar firman, lakukan firman. Disebut dengan orang bijaksana mendirikan rumah di atas dasar batu. Dengar firman, tidak melakukan firman. Bodoh, orang bodoh mendirikan rumah di atas dasar pasir. Batu dan pasir, batu sifatnya tetap, dan pasir sifatnya mudah berubah-ubah. Ada orang Kristen yang sifatnya tetap, sekali Yesus tetap Yesus. Tapi ada orang Kristen yang hari ini
Percaya Yesus tapi besoknya berubah. Hari ini katakan amin, tapi besoknya amina. Hari ini katakan haleluya, besok haleluya. Tapi itu bukan saudara dan saya. Anda sekali Yesus, tetap Yesus. Dan saudara dan saya ketika hujan, banjir, dan angin datang, yang dirikan di atas pasir roboh, tapi yang dirikan di atas batu tetap berdiri kokoh. Itulah orang yang selalu percaya kepada firman Allah. Saya berdoa di hari ini, Bapak Ibu adalah orang yang telah berdiri di atas firman Allah. Sekalipun keadaan berubah, situasi berubah, masalah persoalan datang dalam hidup kita, tapi hati kita ditemukan hati yang bijaksana, yang menghitung hari-harinya di hadapan Tuhan, yang memperhatikan apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya berdoa kepada Bapak Ibu. Ada beberapa Bapak Ibu yang datang di tempat ini. Anda punya problem dengan tulang belakang yang sakit, bahkan sampai pinggang kanan yang sakit. Hari ini Tuhan katakan, aku menyembuhkan engkau. Dan aku katakan kesembuhan bagi engkau. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan itu. Dalam nama Yesus, terima pemulihan itu. Ada seorang ibu yang punya problem di bagian perut, bekas operasi. Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan bekas operasi itu selalu sakit. Dan hari ini aku katakan setiap roh kelemahan tubuh ini, aku cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Dan aku katakan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi oleh bilur-bilur Yesus. Beberapa saudara tidak bisa tidur pada waktu malam dan mengalami migren di bagian kanan kepala saudara, mengalami vertigo. Hari ini aku usir segala kelemahan tubuh dan migren dan vertigo. Saat ini aku katakan tinggalkan ibu ini, tinggalkan bapak ini, dan sembuh dan terima kesembuhan itu. Oleh bilur-bilur Yesus, aku lepaskan kesembuhan dan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Dan Tuhan katakan gini, ada beberapa daripada bapak ibu yang akan mengalami terobosan di dalam keuangan dalam 4-5 bulan ke depan. Ketika engkau memperhatikan firman Tuhan, ketika engkau mengikuti apa yang Tuhan arahkan kepada engkau, seperti yang engkau tidak tahu arah tapi engkau sangat percaya kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami terobosan dalam 4-5 bulan ke depan ini. Di situasi yang tadinya tidak mungkin, Tuhan akan melakukan jadi mungkin kepada saudara. Di situasi yang tadi engkau berkata, mana mungkin ada jalan keluar. Justru di saat-saat itulah Tuhan mendemonstrasikan kuasanya kepada Bapa dan Ibu. Ini waktu untuk percaya kepada firman Allah, karena firman-Nya ya dan amin. Hamba berdoa kepada jemaat City of Love. Hamba berdoa dan memberkati jemaat ini, sehingga jemaat ini tetap berdiri dan kuat, tetap ada dalam pengharapan yang pasti. Berdoa memberkati Bapak Gembala, Pak Tim, dengan Ibu, dengan seluruh tim kepenatuan yang ada, seluruh pekerja yang ada, mereka ada di dalam anugerah Tuhan. Bila jemaat City of Love menjadi jawaban bagi banyak orang, mereka bertumbuh dan akan masuk dalam Pentakosta ketiga. Tuayan beribu-ribu laksa akan terjadi pada jemaat ini, dan terjadi God's breakthrough, terjadi terobosan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku naruh berkat bagi jemaat City of Love di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Amin. Kita akan masuk dalam ucapan kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang besar pada setiap kami. Kau telah mati buat setiap kami, dan Kau bangkit, dan Kau telah naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak terbatas, sehingga kami juga boleh menerima kuasa kasih-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Kami akan makan dan minum ucapan kudus dengan hati yang benar. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni pikiran kami yang salah. Ampuni perasaan kami yang salah. Ampuni perkataan kami yang tidak benar. Ampuni juga perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami. Biarlah hari ini Tuhan menjadi satu permulaan yang baru, di mana kami masuki dimensi yang baru. Bersama-Mu Tuhan, Kau akan berjalan di depan kami, Kau akan menuntun kami. Karena kami percaya Tuhan, ada roh kebenaran yang menuntun kami terus di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih, kami terima perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Perjamuan kudus dikhususkan buat orang-orang yang sudah percaya, anak-anak di bawah 12 tahun, dan orang yang belum percaya jangan ikut minum dan makan perjamuan kudus. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dinyatakan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh cawan, mari kita angkat dua tangan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk dimensi yang baru. Terima kasih Tuhan Kau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Sehingga setiap kami setelah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan, kami gak mau hanya semata kaki, gak mau hanya selutut, gak mau hanya sepinggang, tapi kami mau ditenggelamkan dalam Roh-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan kami. Hidup kami bukan dengan kedagingan kami, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, Kau memenuhi setiap kami. Roh Kudus, Kau menuntun setiap kami. Sehingga apa yang benar di hadapan-Mu itu yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, suami istri. Biar Tuhan secara roh kami dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kami boleh menjadi suami yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi istri yang benar di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah suami istri boleh saling mengasihi. Suami istri boleh saling setia. Suami istri Tuhan penuh dengan kasih yang daripada-Mu. Dalam berbicara Tuhan satu dengan yang lain kami dituntun oleh Roh Kudus. Dalam mendengar kami juga dituntun oleh Roh Kudus. Dalam berpikir berperasaan juga kami dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang masih sekolah Tuhan dalam studinya. Kau urapi Tuhan. Kau penuhi dengan pengurapan-Mu. Biarlah ada keberhasilan. Bahkan di excellent spirit, roh yang luar biasa memenuhi setiap anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu menjadi 10 kali lebih pintar dari anak-anak dunia Tuhan. Berkati juga Tuhan yang bekerja. Tuhan kami percaya ada roh hikmat. Sehingga kami mendapatkan kreativitas. Ada tuntunan Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya seperti Yosua dan Kaleb. Di saat mereka melihat ada raksasa-raksasa, ada masa di depan mereka. Tapi mereka melihat satu kesempatan justru. Karena itu Tuhan kami juga mau melihat situasi ini. Ada kesempatan yang baru. Ada kreativitas yang daripada Tuhan. Ada tuntunan Tuhan. Sehingga Tuhan kalau satu pintu tertutup akan ada pintu-pintu yang lain yang dibukakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada penyertaan Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih karena janji-Mu di tahun dimensi yang baru. Kami akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan double portion kami akan terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beserta dengan kami. Kau akan memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkahi katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua.